Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemaparan salah seorang tokoh sufi pada abad ke-2 hingga ke-4 Hijriah. Kali ini saya menjelaskan dan mengambil tokoh sufi pada abad ke-4 Hijriah, yaitu tokoh sufinya bernama Abu Abdurrahman Al-Sulami. Al-Sulami memiliki nama lengkap Abu Abdur Ar-Rahman bin Husain bin Musa Al-Sulami Al-Azdi. Al-Sulami juga merupakan salah satu tokoh sufis, dalam arti seorang saleh yang mengutamakan kesalehan dan kezuhudan. Dan juga Al-Sulami ini juga merupakan salah satu tokoh tasawuf, dalam arti seorang intelektual yang menulis studi tentang tasawuf dengan berbagai perspektif yang ada di dalamnya. Ia lahir di Khurasan pada Jumadil Akhir tahun 325 Hijriah atau 937 Masehi, dan ada juga yang berpendapat bahwa beliau lahir pada tahun 330 Hijriah atau 942 Masehi dan wafat di Nishapur atau Naisabur pada bulan Sya'ban tahun 412 Hijriah atau 1021 Masehi. Lalu dimakamkan juga di sana di Khonikoh, sebuah kawasan di kota Naisabur, daerah-daerah Persia. Ayah dari As-Sulami ini adalah seorang yang waras. Artinya apa? Yaitu pantang mengambil yang diragukan halalannya, apalagi yang haram. Juga seorang zahid, tidak tertarik pada kesenangan materi, dan qanaah, merasa cukup dengan rizki yang halal yang sedikit. Serta ayah dari As-Sulami ini juga cukup disegani orang kendati masih hidup di dalam kemiskinan. Ibu dari Al-Sulami ini juga memiliki sikap yang sama seperti suaminya. Nama ayahnya adalah Al-Husain ibn Muhammad ibn Musa Al-Azdi. Beliau adalah seorang guru tasawuf yang terkenal yang membimbing Al-Sulami dalam mempelajari tasawuf sejak masih kanak-kanak. Al-Sulami memiliki sebuah keluarga yang taat dalam beragama. Bahkan kedua orang tuanya dikenal sebagai seorang ulama dan sufi yang masyhur di Khurasan. Suasana serba religius di dalam rumah inilah yang mempengaruhi Al-Sulami di kemudian hari. Ketika Al-Sulami menginjak usia 15 tahun, ayahnya meninggal, dan kemudian beliau diasuh oleh nenek dari pihak ibunya. Ayahnya merupakan seorang hamba sahaya yang tidak memiliki kekayaan, sedangkan dari ibunya merupakan orang yang kaya raya, bahkan dikatakan sultan. Sedangkan ayahnya hanya orang susah yang merupakan seorang sufi yang agung dan pedagang yang jujur. Seperti lazimnya para ulama dan sufi pada masa itu, Al-Sulami mengenal agama dari ayahnya sendiri dan kemudian berguru kepada kakeknya sendiri serta kepada para sejumlah ulama.
Al-Sulami juga belajar pada kakeknya sendiri dari pihak ibunya yang bernama Ammar Ismail ibn Nujaim. Beliau adalah seorang tokoh teologi terbesar pada zamannya. Di antara guru-gurunya ada beberapa nama yang terkemuka seperti Ad-Darqutni, Al-Sarraj, Al-Nasrabani, Al-Abzari, dan Al-Asfahani. Dari mereka-merekalah Al-Sulami mempelajari ilmu tafsir, hadis, fikih, dan juga tasawuf. Belakangan ini ia dikenal sebagai seorang pakar hadis dan sejarah serta guru para sufi. Dimanapun ia berada, baik di Naisabur, Merv, Irak, Hijaz, Al-Sulami selalu menulis. Al-Sulami memiliki garis keturunan yang santun, hakim, kaya, dan juga terhormat. Orang tuanya tidak terlalu memperhatikan kehormatan dan juga harta. Orang tuanya merupakan pembesar di Naisabur yang terkenal dalam mengutamakan zuhud dan kemuliaan. Setelah itu, Abu Umar bin Najib atau kakek Al-Sulami, Aba Abdurrahman, setelah terpanggil pada tahun 341 Hijriah, adalah seorang pemuda yang membangun riayah dan pandangan bersamanya dalam lingkungan keilmuan dan pembelajaran. Tetapi tidak ada bagi Abi Umar bin Najib. Ia tetap dikenal dengan Abu Abdurrahman yang menjadi nisbat Al-Sulami. Kakeknya yang hartawan itu menjadi ayah, guru, sekaligus pelindung bagi Al-Sulami. Eratnya hubungan terlihat dari nama sang cucu, Al-Sulami, yaitu nama yang merupakan suku dari sang ibu, yaitu Sulaim. Ibn Nujaim selalu membawa Al-Sulami muda untuk menghadiri pelajaran-pelajaran atau diskusi-diskusi yang diadakannya bersama para pakar pada masa itu. Sejak usia 8 tahun, ia sudah mendalami hadis dan bahkan kemudian meriwayatkannya. Ia belajar dari beberapa guru, di antaranya Syekh Abu Bakar Al-Sibali dan Imam Abu Nuaim Al-Isbahani yang merupakan penulis kitab tasawuf yang berjudul Hiyatul Awliya. Kepiawaian Al-Sulami dalam meriwayatkan hadis dan mempelajari hadis ini yang membuatnya sebagai rujukan ilmu hadis pada masanya. Al-Sulami merupakan anak dari Sayyidah Fadilah yang juga merupakan seorang orang yang zuhud. Sayyidah Fadilah ini merupakan putri dari Abi Umar bin Nujaim yang juga dalam kehidupan zuhud. Selain daripada itu, Al-Sulami juga mempunyai banyak murid yang terkenal. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi ini adalah seorang ulama pakar hadis dan pakar fikih.
ada juga At-Tauzi, dan ada lagi Al-Qushairi yang juga merupakan tokoh besar. Selanjutnya ada Al-Khatib Al-Baghdadi yang juga merupakan ulama besar. Ada juga Al-Jubairi, Al-Tufsili, Al-Mu'tairi, dan ada Al-Wasiti. Al-Wasiti ini juga merupakan tokoh atau pakar di bidang tafsir. Al-Sulami tidak hanya merumuskan konsep tasawuf, tetapi juga mengkritik tema, konsep, dan tradisi bertasawuf seperti konsep tawakal atau kepasrahan total terhadap spiritual dalam menghasilkan hasil-hasil yang empiris. Pemahaman yang awalnya diposisikan sebagai jalan beribadah kepada Allah, pada abad ketiga Hijriah, tasawuf berfungsi sebagai jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf pada masa itu menjadi fakta-fakta yang empiris, pelaksanaan tasawuf teoritis. Pada konteks inilah yang menginspirasi Al-Sulami untuk menulis sejarah biografi Sufi yang mansur yang hidup semasa dengannya, yaitu dia menulis kitab yang berjudul Adab Al-Mutasawwafah. Selain itu, dia juga terkenal dengan menulis sebuah kitab yang ditulisnya, yaitu kitab yang berjudul Tabaqat Al-Sufiyah. Kitab ini juga memaparkan biografi para sufi. Oleh karena itu, Al-Sulami dapat diajukan sebagai tokoh tasawuf biografis. Di sisi lain, lewat konsep-konsep tasawuf yang diusungkannya, Al-Sulami juga menggarisbawahi pentingnya menitik tekankan pada ketaatan terhadap Al-Quran, meninggalkan perkara nafsu syahwat, takzim kepada guru atau syekh, serta pemaaf. Manusia dapat dikatakan hamba sejati jika kalau dia sudah bebas atau merdeka dari selain Allah. Maka jika kalau kehendak kita sudah menyatu dengan kehendak Allah, maka apapun yang diberikan Allah atau yang dipilih Allah untuknya atau untuk kita, maka hati itu sudah menerima dan tanpa menolak sedikit pun atau qanaah. Bagi Al-Sulami, tasawuf adalah sumsum tulang atau dimensi dalam dari wahyu keislaman. Tasawuf adalah upaya terdalam yang luhur, di mana tauhid dapat tercapai. Di dalam konteks zikir, Al-Sulami juga berpendapat bahwa perbandingan antara zikir dan fakir itu lebih sempurna fakir, karena kebenaran tidak semata dirumuskan oleh fakir, tetapi juga dibicarakan oleh zikir untuk proses pembukaan kerohanian. Dengan begitu, Al-Sulami juga merumuskan beberapa tingkatan zikir, yaitu yang pertama zikir lidah, zikir hati, zikir sir atau rahasia, dan yang keempat zikir ruh. Dengan begitu, Al-Sulami juga diposisikan sebagai salah satu tokoh tasawuf teoritis. Ada beberapa sumber tokoh atau karya dari Al-Sulami, yaitu yang pertama Al-Muqaddimah Al-Tasawuf. Kitab ini berisi tentang ide-ide tasawuf dan penjelasan dari ringkasan kitab lainnya, yaitu kitab Uyub Al-Naf Muwadatuha, dan serta juga
penjelasan dari ulama-ulama sufi yang besar pada masanya. Yang kedua, kitabnya bernama Jawami Adab Al-Sufiyah. Kitab ini berisi tentang himpunan etika sufi dalam kesehariannya, baik hubungannya kepada Allah maupun kepada manusia. Yang ketiga, ada juga nama kitabnya Tabaqat Al-Sufiyah. Kitab ini berisi kumpulan ulama-ulama sufi dari generasi ke generasi. Kitab ini juga menjelaskan tentang biografi, kesalehan, karomah, dan juga petua-petua dari ulama-ulama sufi. Selanjutnya yang keempat, ada juga nama kitabnya, yaitu Quyut Al-Naf Muwadatuha. Kitab ini berisi tentang celah-celah jiwa dan perawatannya. Jadi, untuk melihat kontribusi Al-Sulami pada dunia tasawuf, dapatlah kita lihat dari sebuah kitab yang merupakan tujuannya, yaitu kitabnya bernama Tabaqat Al-Sufiyah. Kitab ini sangatlah populer dan juga merupakan karya Al-Sulami yang terbesar. Kitab Tabaqat Al-Sufiyah ini banyak dijadikan rujukan-rujukan oleh sarjana-sarjana yang ahli pada bidang tasawuf. Kitab Tabaqat Al-Sufiyah ini juga yang merupakan kitab yang paling besar dari dan yang paling terpopuler dari karya-karya Al-Sulami pada bidang tasawuf lainnya. Sebagai penutup, Al-Sulami juga termasuk tokoh sufi yang besar pengaruhnya di bidang tasawuf. Ya, dapat kita lihat dari sebuah karyanya yang sangat begitu populer yang juga menjadi rujukan-rujukan dari sarjana-sarjana ahli di bidang tasawuf. Itu tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu kitabnya bernama Tabaqat Al-Sufiyah. Baik, cukup sampai di sini penjelasan tentang pemaparan materi mengenai salah seorang tokoh sufi yang saya ambil, yaitu yang bernama Abu Abdurrahman Al-Sulami. Cukup sampai di sini penjelasannya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.